dan morbiditas ya minggu kemarin. Hari ini kita dengan konsep perkawinan. Nah, pada mata kuliah kependudukan ini ya kita selain berbicara tentang kematian, kelahiran, ya, kemudian kesakitan, tentu kita masalah kependudukan yang berikutnya yang berlaku di masyarakat adalah terjadinya peristiwa yang disebut dengan kawin ya, atau dalam mata kuliah ini kita bicara tentang konsep perkawinan. Nah, tentu kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat pada saat ini ya, untuk masalah perkawinan ini masih menjadi apa ya, semacam stigma ya kalau di masyarakat itu, bahwasanya untuk perempuan ataupun anak laki-laki ataupun anak perempuan ketika mereka sudah masuk pada fase dewasa ya, di atas 17 tahun ya, untuk di beberapa wilayah tertentu ya, ketika anaknya atau putra-putrinya belum memiliki pasangan ataupun belum menikah, itu menjadi hal yang secara adat atau norma menjadi beban ya, ataupun menjadi permasalahan dalam suatu keluarga bagi kedua orang tua ya. Itu mungkin di daerah wilayah-wilayah tertentu di wilayah terutama di Provinsi Riau. Namun mungkin bagi yang tinggal atau berdomisili di perkotaan ya, yang dimana mereka lebih memiliki aktualisasi diri yang lebih tinggi, misalnya dari sisi pendidikan atau pengetahuan, kebanyakan tidak menjadi persoalan ketika putra-putri mereka belum bisa mandiri. Ya, artinya pendidikan, kemampuan secara finansial itu menjadi pertimbangan-pertimbangan yang kadangkala membuat putra-putri atau anak daripada orang tua tersebut belum melakukan perkawinan ya secara sah begitu. Nah, karena memang banyak hal yang nanti akan dialami ya ketika dua orang individu yang beda beda gender atau laki-laki dan perempuan ini menyatu dalam suatu ikatan perkawinan. Itu tentu saja bukan hanya kesiapan dari segi berapa daerah yang termasuklah daerah-daerah yang tergolong perkotaan ataupun mungkin sudah memiliki SDM yang cukup tinggi secara tingkat pendidikan, mereka biasanya lebih utamakan dulu selesai pendidikan baru nanti mempersiapkan sebuah perkawinan. Nah, ini masih menjadi fenomena ya, perkawinan usia muda dan adanya perkawinan usia tua. Nah, kalau kita kembali kepada sisi kesehatan atau kesiapan mental, fisik dan mental seorang manusia, baik itu laki-laki atau perempuan, itu memang ada sedikit perbedaan ya. Pada perempuan karena nanti akan melaksanakan kodratnya sebagai seorang ibu, maka pemerintah itu melakukan kajian-kajian dan masyarakat juga para ahli melakukan kajian bagaimana sebenarnya pada usia berapa ya seorang individu itu kesiapan fisik dan mental itu pada usia 19 tahun ya, pada usia 19 tahun. Artinya secara anatomi bahwasannya tubuh seorang perempuan itu akan siap untuk menjadi seorang ibu mulai dari hamil sampai nanti melahirkan, menyusui dan merawat atau mengasuh putra-putrinya itu pada usia 20 tahun. Nah, pada laki-laki itu usia kawinnya 20, ya nanti kalau sudah punya anak tentu di atas 21 tahun. Itu harapannya untuk usia ideal untuk usia secara sisi kesehatan.
Nah, ada lagi usia ideal ya. Usia ideal itu adalah kematangan ya, kematangan seorang perempuan maupun laki-laki. Nah, makanya di situ laki-laki 25 tahun ya. Terus perempuan ya usia di atas 20 lah, 21 ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa pengertian daripada perkawinan. Perkawinan itu adalah ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kita mengambil definisi dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Nah, ini pengertian perkawinan. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, ya, tadi Nomor 1 Tahun 74, Pasal 7, ya, maka dirincikan lagi, ya, atau di breakdown bahwa perkawinan diizinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Itu saat kita masih menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya. Jadi di sini laki-lakinya 19 tahun, wanita berumur 16 tahun. Nah, namun dengan berkembangnya ya pemerintah mulai melakukan kajian-kajian yang melibatkan akademis, tenaga orang kesehatan dan berbagai ahli-ahli dalam ilmu psikologi bahwa pemerintah mempunyai kebijakan tentang perilaku reproduksi. Jadi mengingat secara reproduksi, maka muncullah Undang-Undang Nomor 10 ya tahun 1992 yang menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan upaya penyelenggaraan keluarga berencana. Ya, jadi awal mulai munculnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992, pemerintah menyebutkan bahwa sebuah keluarga yang akan dibentuk itu harus dilalui sebuah proses ya, proses perencanaan yang baik. Makanya muncul program keluarga berencana. Dan saat ini kita kenal program keluarga berencana itu dengan program Bangga Kencana. Nah, kenapa ya muncul Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang menyebutkan tentang penyelenggaraan program keluarga berencana? Karena di situ banyaknya risiko kehamilan ya yang kurang dari perkawinan. Ya, banyaknya risiko kehamilan kurang dari perkawinan diizinkan bila laki-laki berumur. Nah, risiko-risiko kehamilan ya yang akan timbul ketika perempuan ya, perempuan berumur di bawah 19 tahun ya. Jadi artinya pada undang-undang ini maka muncullah peraturan bahwa laki-laki itu berumur 21 tahun dan perempuan 19 tahun pada saat dia melaksanakan perkawinan. Sehingga perkawinan usia muda adalah perkawinan bila pria kurang dari 21 tahun dan perempuan kurang dari 19 tahun. Berarti kalau kurang dari usia 21 tahun bagi pria dan kurang dari 19 tahun bagi perempuan, maka di situ disangkakan bahwa itu adalah usia perkawinan usia muda, ya. Nah, menurut BKKBN lagi, ya jadi program keluarga berencana atau Bangga Kencana ini di dalam pemerintahan Indonesia, ya pemerintahan Republik Indonesia itu di bawah koordinasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ya. Nah, kalau usia ideal tadi seperti kami sampaikan bahwa laki-laki itu berusia 25 tahun dan perempuan berusia 21 tahun. Itu usia ideal ya. Namun di atas 20 lah ya, udah kepala 2 itu sudah secara anatomi kesehatan sudah bisa. Tapi untuk ideal itu artinya di sini secara reproduksi dan mental itu perempuan 21 tahun, laki-laki 25 tahun. Nah, jadi ada kita sebutkan usia muda, usia perkawinan muda yang di bawah 19 tahun untuk perempuan dan di bawah 21 tahun untuk laki-laki ya. Nah, ini ada semua itu ada tujuan ya kenapa seseorang itu melaksanakan perkawinan. Sebentar ya, saya ini dulu ada telepon. Oh ya, udah mati. Nah, kalau kita tinjau ya di masyarakat kita ada orang tua yang memang memberikan ya
izin ya ketika anaknya ingin menikah ya, pada usia-usia muda ya. Nah, memang ada alasan ya, ada alasan ya, seperti kita tahu dulu memang ada juga ustadz ya, ustadz kita yang anaknya kalau nggak salah di bawah ya, di bawah usia 19 tahun itu menikah. Memang ada alasan-alasan ya di segelintir masyarakat kita, kenapa anaknya masih muda tapi sudah diizinkan untuk menikah ya. Mungkin, berbagai alasannya yang dapat kita rangkum adalah yang pertama itu memang terhindar dari perilaku seks bebas ya, karena memang dalam agama kita dilarang untuk seorang perempuan atau laki-laki ya berhubungan ya yang nanti akan tanpa adanya pernikahan ya. Jadi namanya hubungan zina ya, perzinahan. Nah, diharapkan tentu terhindar dari perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual terpenuhi ya. Jadi mungkin di usia muda sudah berkeinginan untuk melakukan hubungan seksual ya, maka salah satu jalan keluarnya ya dengan pernikahan, itu mungkin barangkali segelintir di masyarakat kita. Kemudian untuk, menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil. Nah, jadi kadang-kadang pertimbangannya dia mengatakan bahwa jangan sampai nanti usia anak sudah besar, usia anak masih kecil, sementara orang tua sudah, eee, tua, seperti itu ya. Nah, itu mungkin kalau kita lihat dari sisi kelebihan pernikahan usia muda. Nah, tentu ada kekurangannya ya, tentu ada kekurangannya. Yang pertama, ya kekurangannya antara lain itu meningkatkan angka kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk semakin meningkat, ya tentu saja ya. Karena dia menikah atau pernikahannya pada usia muda, artinya masa reproduksi panjang ya bagi perempuan. Jadi kalau menikahnya di bawah 20, 19 ya, sementara usia usia produktif untuk seorang perempuan itu tentu jadi panjang ya, jadi panjang dia. Jadi meningkatkan angka kelahiran ya, kalau seandainya menikahnya muda tentu kalau anaknya 1 tahun jarak 2 sampai usia produktifnya habis ya itu bisa untuk memiliki anak ya. Nah, kemudian, kekurangan pernikahan usia muda meningkatkan angka kematian bayi dan ibu ya, risiko komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas. Yang kita sebut ya, apa namanya, termasuk dalam 4T nantinya ya. Ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan yang muda ini ya, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, ya tentunya karena usia muda sudah menikah, artinya untuk berpendidikan lebih tinggi lagi, ini kan juga, sedikit menghambat. Walaupun saat ini ya masih banyak ya, kalau di perkuliahan itu kan masih bisa ya yang sudah menikah, yang memiliki anak masih bisa. Tapi tentu ada hambatan-hambatan ya, mungkin pada saat hamil, menyusui, itu kan agak sedikit punya hambatan. Kemudian mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan, ya mengurangi ya, tapi bukan berarti tidak ya. Tapi mungkin kerjanya lebih berat lagi ya, perjuangan lebih berat lagi ketimbang yang memang hanya melaksanakan perkuliahan secara murni. Kemudian juga dengan, apa namanya, kekurangannya adalah tingkat perceraian yang tinggi ya, kegagalan keluarga dalam melewati. Jadi karena kesiapan mental juga, usia yang muda ya, mental yang masih masih labil, kemudian juga, dengan pengetahuan yang masih minimal, tentu kesulitan dalam mendapatkan, pekerjaan ya, ataupun kemampuan untuk misalnya berwirausaha juga masih, belum maksimal. Nah, sehingga berisiko terhadap terjadinya perceraian. Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana dengan perkawinan usia tua ya. Tadi saya sebutkan bahwa perkawinan dalam usia berapapun tentu ada plus minusnya ya, tergantung kepada kesiapan, mental atau individu itu. Kadang-kadang kan memang mental itu tidak tergantung usia ya, kadang seperti itu juga ada orang sekarang ya. Tapi juga, kematangan itu kan berproses sebenarnya ya. Nah, perkawinan usia tua adalah perkawinan yang dilakukan bila perempuan berumur lebih, ya artinya pada waktu perempuan berumur lebih dari 35 tahun atau dia beresiko tinggi, ya, pada usia risiko tinggi. Nah, kelebihan kelebihan perkawinan pada usia tua
tentu yang diharapkan itu kematangan ya. Nah, kalau misalnya pada usia tua itu kelebihannya tentu lebih matang, baik secara fisik, psikologis, sosial, finansial ya. Karena memang dia sudah melalui fase yang cukup lama dan memiliki pengalaman, pengetahuan. Sehingga harapan membentuk keluarga sejahtera dan berkualitas pun lebih terbentang ketimbang daripada pada usia muda ya. Karena sudah lama bekerja tentu sudah banyak pengalaman ya, sudah banyak, kompetensi atau keterampilan sehingga, kepercayaan dunia kerja ya, kemudian dengan banyaknya bertemu dengan orang banyak, ya setidaknya lebih bisa mengendalikan emosi ya, bisa mengenal pribadi-pribadi yang lebih banyak lagi. Nah, ini di situ kelebihannya ya, kematangannya di situ. Nah, kekurangannya tentunya meningkatkan angka kesakitan ya karena tadi usianya di atas 35, jadi usia maksimal atau usia, seorang perempuan untuk melahirkan itu di atas 35 sudah termasuk risiko tinggi ya. Tentu risiko terjadinya CA-MAMI meningkat ya, kemudian meningkatkan risiko kehamilan dengan anak kelainan bawaan. Jadi banyak sekali ya, apa ya, apa namanya, risiko-risiko yang harus dihadapi ketika seorang individu atau si perempuan itu dia, eee, terlambat ya dalam pernikahan karena usia risiko tinggi, cenderung lebih, di apa ya, secara kesehatan itu kemungkinannya itu untuk berbagai penyakit ya akan, eee, apa ya, terjadi pada seorang perempuan dan juga risiko-risiko kehamilan ya, karena mungkin, preeklamsi atau, karena apa namanya, hipertensi gitu ya. Kemudian juga karena dia tadi juga pada usia yang matang, jadi usia sudah, banyak aktivitas ya, mungkin banyak risiko-risiko lain dan juga kelainan-kelainan bawaan nanti yang ditakutkan pada janin ya. Nah, ini kita masuk kepada ukuran perkawinan dan, ini ada berbicara juga tentang perceraian, karena pada materi ini kita bicara tentang perkawinan dan permasalahannya ya. Nah, metode perhitungan langsung melakukan statistik perkawinan yang berasal dari registrasi atau catatan sipil. Jadi kalau melihat angka perkawinan, tentunya, statistiknya atau angkanya ada di catatan sipil ataupun kantor urusan agama. Ya, kalau kita ingin melihat berapa sih angka perkawinan yang ada di, wilayah kita, ya. Kemudian juga perceraian juga ada tercatat di catatan sipil ataupun KUA kalau kita ingin melihat statistiknya. Nah, sekarang ada kita hitungan-hitungan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu melalui Menteri Dalam Negeri, Direktorat Kependudukan mengatakan bahwa angka perkawinan kasar. Jadi ada hitungan-hitungan untuk ukuran perkawinan itu yang disebut dengan angka perkawinan kasar ya. Jadi ini merupakan ukuran yang sederhana dan sangat mudah dihitung ya. Nah, jalannya adalah banyaknya peristiwa perkawinan ya per 1.000 penduduk ya. Banyaknya peristiwa perkawinan per 1.000 penduduk. Jadi angka perkawinan kasar itu angka perkawinan yang menunjukkan banyaknya peristiwa perkawinan. Jadi data angka perkawinannya per 1.000 penduduk dalam satu wilayah tertentu ya. Konstantanya tetap 1.000 penduduk. Angka perkawinan yang umum merupakan angka yang menunjukkan banyaknya perkawinan di antara penduduk yang sudah layak kawin. Jadi pembaginya adalah penduduk yang sudah layak kawin. Ya, angka perkawinan itu dibagi dengan jumlah penduduk yang sudah layak kawin. Di sini masih 15 tahun ke atas per 1.000 penduduk. Ya, secara umum 15 tahun ke atas per 1.000 penduduk. Ini masih pakai hitungan reproduksi yang normal ya. Jadi, ketika dinyatakan perempuan itu sudah, haid, itu kan sudah bisa untuk hamil. Nah, maka hitungannya dimulai dari 15 tahun ya.
Jadi ada perkawinan yang tidak tercatat dan maupun yang tercatat nih dihitung nih angka perkawinan umum. Karena kalau di yang tercatat itu usianya di atas 19 tahun untuk perempuan, ya, laki-laki 20. Nah, angka perkawinan umur tertentu kurang lebih spesifik dalam perkawinan adalah angka perkawinan umur tertentu yang telah memperhitungkan pengaruh perbedaan umur dan jenis kelamin ya. Oke, kita lanjut. Nah, angka perkawinan pertama, ya ini ukuran-ukuran dalam perkawinan masih masuk dalam tema itu. Angka perkawinan pertama, analis perkawinan secara demografis dan sosiologis membedakan perkawinan pertama dan perkawinan ulang. Artinya ya memang, perkawinan pertama maupun ketika dia sudah berstatus duda atau janda, itu disebut dengan perkawinan ulang ya. Jadi catatannya seperti itu. Kedua tipe perkawinan ini cenderung mempunyai karakteristik yang berbeda, misalnya umur ya. Jadi perkawinan pertama, kemudian dia janda atau duda, kemudian masuk kepada perkawinan ulang atau perkawinan yang kedua. Angka perkawinan ulang atau perkawinan atau lebih dilakukan oleh penduduk yang berstatus cerai ya. Jadi artinya yang dihitung itu perkawinan yang berstatus cerai atau janda atau duda. Cerai berstatus cerai dilakukan oleh penduduk yang berstatus cerai atau janda atau duda per 1000 jumlah penduduk yang berstatus cerai, janda atau duda. Jadi kalau perkawinan kedua nambah lagi atau poligami itu enggak masuk dalam hitungan ini ya. Saya angkatlah dulu ya dari tadi teleponnya. Enggak berhenti ya, sebentar ya. Oke. Kita lanjut. Halo. Halo mahasiswa. Lanjut, Bu. Oke, Bu. Lanjut, Bu. Saya belum ulang di telepon itu.
Mana tadi ya? Nah, kita lanjut ya. Tadi ya disampaikan bahwa angka perkawinan itu yang dihitung adalah angka perkawinan umum ya, yang dihitung adalah angka perkawinan tertentu, salah. Angka perkawinan pertama ya secara demografis itu yang dihitung yaitu perkawinan secara dimana sosial membedakan perkawinan pertama dan perkawinan ulang. Jadi perkawinan pertama dan kedua itu yang dihitung adalah perkawinan ya pertama, ya tentu dia pertama tercatat di kantor urusan agama ataupun sipil, dan yang kedua itu adalah ketika dia sudah berstatus cerai, janda atau duda ya, per 1000 jumlah penduduk. Nah, ini yang masuk dalam angka perkawinan pertama dan angka perkawinan ulang. Nah, angka perkawinan total sebagai analogi dari angka fertilitas total dalam ukuran perkawinan total menunjukkan banyaknya perkawinan dilakukan oleh suatu kohor laki-laki dan perempuan semasa hidupnya. Ya, jadi dia melakukan perkawinan semasa hidupnya itu disebut dengan berapa kali ya, dihitung angka perkawinan total ya. Kemudian bagaimana dengan angka poligami ya? Nah, jadi kalau angka poligami tentu yang dihitung laki-laki saja ya. Angka poligami merupakan jumlah perkawinan dari seorang laki-laki. Jadi tetap ada yang dihitung ya. Angka poligami karena dari poligami kan juga menghasilkan keturunan biasanya ya kalau mereka ada pernikahan secara agama. Tapi memang untuk pencatatan di sipil itu yang apa namanya? belum masuk dalam catatan. Nah, angka poligami merupakan jumlah perkawinan dari seorang laki-laki per 1000 penduduk yang berstatus kawin. Nah, itu kalau ingin lihat angka poligami. Nah, sekarang kita masuk kepada perceraian ya. Nah, tadi ada peristiwa perkawinan, ada peristiwa perceraian, ada ukuran-ukuran perkawinan. Ya, penghitungan-penghitungan angka perkawinan secara kasar, angka perkawinan secara total, kemudian angka perkawinan pertama, angka perkawinan yang kedua, kemudian juga tadi ada apa namanya angka perkawinan yang poligami, ya poligami. Nah, sekarang kita masuk kepada perceraian ya. Perceraian, perilaku perkawinan merupakan akibat konsekuensi dari pembangunan ya, seperti sosial, ekonomi, budaya, hukum, politik, dan lingkungan. Nah, angka perceraian di sini merupakan refleksi dari hukum yang berlaku. Ya, jadi ada peraturan atau hukum ya, baik itu peraturan hukum agama maupun hukum negara ya. Yang perceraian juga dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, seperti umur, jenis kelamin, daerah asal, etnik, dan tempat tinggal. Jadi angka perceraian ini kalau kita menggali faktor-faktor atau determinan kenapa terjadi peristiwa perceraian, tentunya dilihat dari sisi-sisi karakteristik ya, kemudian juga ada permasalahan-permasalahan lain yang bersifat mendukung sebuah atau menyebabkan sebuah perceraian itu. Nah, faktor penyebab perceraian antara lain ya kalau kita lihat dari karakteristik tadi apa saja yang termasuk faktor-faktornya, karakteristik ya orang, jenis kelamin ya, daerah asal, etnik, ini faktor karakteristik maksudnya. Nah, kalau dilihat dari secara ekonomi, sosial, pendidikan ya, faktor penyebab perceraian juga bisa terjadi karena adanya permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, bahkan politik juga menyebabkan terjadinya perceraian ya. Sementara faktor lamanya perkawinan sangat penting dalam menghitung potensi dan stabilitas perkawinan seseorang ya. Jadi dengan meningkatnya waktu perkawinan meningkat pula proporsi yang bercerai. Dan tetapi intensitas perceraian berbanding terbalik dengan lamanya perkawinan. Jadi kadang juga tidak pengaruh secara signifikan ya kalau kita lihat realnya di lapangan. Bahkan ada yang sudah perkawinan usia panjang tapi juga berakhir dengan di meja hijau ya. Jadi ada perceraian ya yang terjadi pada pasangan-pasangan lama ya di atas 10 tahun. Akibat perceraian tentu status akan berubah menjadi janda dan laki-laki duda ya. Nah, sekarang kita melihat hidup selibat. Nah, ini apa yang dikatakan hidup selibat ya?
Hidup selibat. Selibat itu adalah sebuah pilihan hidup yang bersumber dari suatu pandangan atau pemikiran tertentu untuk memutuskan pribadi atau individu untuk memilih hidup tanpa menikah. Nah, ini yang menjadi fenomena ya, terjadi fenomena hidup selibat ini di negara-negara maju, ya, seperti Jepang dan negara-negara besar di Eropa, ya. Di situ mereka menjadikan perkawinan itu tidak mutlak lagi, ya, tidak menjadi, fenomena di masyarakat, tidak menjadi beban dalam kehidupan mereka sehari-hari, ya. Berbeda dengan kita yang masih di, negara berkembang ya, memiliki adat norma yang lebih kental ya soal masalah perkawinan ini ya. Walaupun di Jepang itu adat-adat dan norma mereka sangat kental, tapi dalam kehidupannya sehari-hari dengan kondisi negara maju ya, mereka apa ya, rata-rata perempuan laki-laki itu terlibat dalam, suatu, apa ya, kemajuan teknologi, ya, kemudian juga menjadi ahli-ahli dan seterusnya dengan pendidikan yang tinggi, ya. Jadi kesetaraan gendernya itu betul-betul luar biasa, ya. Jadi kadangkala, berdampak pada kurangnya animo atau keinginan mereka untuk menjalin hubungan secara resmi, ya, atau melakukan perkawinan, ya. Sehingga berdampak pada keengganan untuk memiliki keturunan, ya. Jadi karena keengganan, karena memang memiliki keturunan itu bagi mereka itu adalah, suatu kewajiban yang memang mereka kalau melaksanakan sesuatu tuh memang serius gitu ya, artinya bertanggung jawab. Jadi terpikirkan mungkin, ketika mereka sudah menjadi seorang, visioner yang memiliki pekerjaan yang durasinya cukup tinggi, tingkat stres pekerjaan yang tinggi, ya, karena mereka dituntut dengan teknologi yang sangat tinggi, sehingga mengurus rumah tangga atau pekerjaan domestik itu menjadi beban ya. Jadi kadang-kala menghambat dalam perkembangan mereka di dunia kerja. Nah, inilah akhirnya di Jepang, di Singapura ya, tingkat selibat ini tinggi, hidup selibat ini, ya. Jadi mereka memilih hidup tanpa menikah, ya. Artinya tingkat angka perkawinan pun jadi kecil. Akhirnya berdampak apa? Angka kelahiran pun juga kecil. Nah, ini yang disebut dengan hidup selibat, ya. Nah, sekarang kita lihat ya, wanita ya untuk profesi atau fenomena yang terjadi pada kaum perempuan ya atau gender perempuan. Nah, perempuan untuk saat ini zaman sekarang ini dengan perkembangan emansipasi khususnya di Indonesia ya sudah sangat berkembang ya. Jadi perempuan-perempuan ini telah banyak memiliki pendidikan tinggi dan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang memang, cukup strategis ya di masyarakat maupun di pemerintahan. Jadi kita lihat, di Indonesia sendiri pernah ada presiden, kemudian juga menteri-menteri perempuan, kepala daerah perempuan ya, ahli-ahli perempuan, banyak sekali sekarang untuk perempuan-perempuan menduduki tempat-tempat strategis di negara kita. Nah, menurut Kardamo, menurut Kardamo, wanita yang kerja mengandalkan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan uang agar dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi wanita yang di tempat kerja itu, tentunya wanita itu telah memiliki kompetensi, ya, sehingga ia mampu untuk menghasilkan, eee, materi ataupun uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi akhirnya tentu wanita yang bekerja itu wanita yang mandiri ya secara finansial. Nah, jenis-jenis pekerjaan yang ditempati oleh perempuan atau wanita, kalau saya lebih suka bilang perempuan ya daripada wanita ya. Jenis-jenis pekerjaannya ada yang full time ya, full time worker, ada yang half time ya, setengah ya, artinya waktu jam kerjanya kalau full time full ya, kalau di Indonesia tuh peraturan tenaga kerja tuh, 7 sampai 8 jam, kemudian ada yang half time ya, kemudian ada yang freelance. Jadi freelance ini pekerjaan yang tidak mengikat ya, kalau half time tuh masih ada ikatan tapi mungkin dia tidak penuh, jadi full time worker. Nah, ini jenis-jenis pekerjaan yang diduduki perempuan ya banyak ya profesi-profesi kalau kita lihat full time-nya ya mulai dari profesi
guru, tenaga pendidik, kemudian juga nakes ya, tenaga kesehatan, bahkan juga di aparatur pemerintah, TNI, Polri, ya sudah banyak perempuan. Kemudian juga tenaga-tenaga, formal lainnya ya. Biasanya kalau hal time ini yang tidak formal ya, mungkin di bidang wirausaha, bekerja di suatu industri ya, ada yang half time. Kemudian freelance ini biasanya dia, tergantung kepada adanya orderan ya, atau, job saja. Nah, konsep dan nilai kerja bagi wanita ya. Nah, konsepnya intinya, eee, perempuan itu tugas pokoknya adalah urusan domestik ya, karena paradigma itu masih menjadi, yang pokok ya bagi seorang perempuan. Memang itu kodrati ya, tugas domestik tetap di Indonesia ya. Kalau di Indonesia ini, walaupun setinggi-tinggi apapun pendidikan seorang wanita, atau setinggi apapun profesi seorang wanita, tapi tetap tugas domestik kalau dalam rumah tangga itu dianggap sebagai tugas atau kewajiban perempuan ya. Ya secara kodratnya memang seperti itu, atau kita tarikan ke agama juga seperti itu. Nah, kerja bagi wanita menjadi simbol status sekaligus untuk Anda alat untuk mengekspresikan kemampuan bagi dirinya. Jadi ada juga yang eh, persepsinya perempuan itu hanya bekerja ketika apalagi ketika sudah berkeluarga, kerja itu hanya sebagai simbol status ya. Ya, jadi untuk aktualisasi diri saja karena mungkin udah punya pendidikan ya. Jadi macam-macam ya, konsepnya, nilai kerja bagi seorang perempuan. Ada juga yang memang, menjadi bentuk aktualisasi diri yang memang utuh ya, ada juga seperti itu, ya. Dan sekarang ini juga kadang-kadang tugas domestik dan eksternal internal perempuan yang mikul ya. Jadi itu kalau kenyataan-kenyataan real di masyarakat kita ya macam-macam ya. Nah, faktor yang mempengaruhi kerja wanita yang pertama itu kita lihat dari lingkungan kerja ya. Jadi kalau di perempuan itu, pekerjaan-pekerjaan karena kodratnya perempuan itu lebih apa ya, karena dia dilahirkan dari, paradigmanya domestik tadi memang perempuan tuh lebih tenang dan lebih lebih diam gitu, lebih tenang kerja di tempat ya, ketimbang laki-laki ya. Kalau laki-laki mungkin lebih pengen, jalan dan, expand ya, lebih bermobilitas ya, lebih mobile. Tapi perempuan kebanyakan ya kalau secara naturalnya ya perempuan itu memang dia lebih tetap ya, dan, mobilitasnya pun masih terbatas dibandingkan dengan laki-laki ya, karena memang kondisi atau kodrati perempuan ya. Ya misalnya buruh perempuan itu untuk, di suatu pabrik-pabrik ya, bekerja jam ada yang 8 sampai 14 jam ya. Jadi persentasenya itu 45,63%, jadi cukup banyak ya. Kalau kita lihat yang sekarang mungkin lebih tinggi lagi nih datanya, kita lihat di sini 45. Ada 36 ya, 9 buruh perempuan yang duduk terus-menerus, 8 sampai, 14 jam. Ini buruh perempuan juga ya, duduk berdiri ya, untuk duduk berdiri saja kerjanya di suatu tempat gitu. Nah itu yang kerja-kerja ya, kebanyakan yang digeluti oleh perempuan ya. Jadi lebih banyak di sini, yang tidak terlalu mobilitas tinggi ya. Jadi kalau yang mobilitas tinggi masih didominasi oleh kaum lelaki. Nah, sekarang kita melihat ya, adanya tentu perempuan bekerja, perempuan beraktivitas di luar rumah, tentu memang ada risiko-risiko hazard yang mungkin muncul ya, yang tidak kita inginkan ya. Jadi, untuk kasus-kasus kecelakaan kerja perempuan tadi yang dia berperan secara domestik ya, maupun di luar. Nah, tentu banyak hal ya risiko yang akan terjadi, misalkan kelelahan kerja ya, karena memang di rumah juga bekerja, di luar bekerja. Kemudian juga keracunan ya, karena memang hanya, berpaku atau bertempat ya di suatu tempat dan, tingkat mobilitas yang masih rendah sehingga kalau terjadinya misalkan ada hal-hal yang mengganggu, bisa merusak kesehatan atau keracunan itu lebih berpotensi ya. Kemudian gangguan pernapasan, pendengaran, dan penglihatan ya pada buruh-buruh pabrik yang bekerja duduk sampai sekian jam atau berdiri sampai sekian jam ya.
Kemudian juga ada dampak-dampak kepada kesehatan reproduksi dan tentunya ada kesehatan psikis ya. Di reproduksi ya memang kalau tubuh kita ini kan perlu exercise ya, perlu, ada gerakan-gerakan yang tidak boleh gerakan itu monoton saja sampai berjam-jam. Jadi risiko secara kesehatan pun, cukup tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, apa itu insek ya. Sekarang kita sering, mendengar ya adanya, kejadian-kejadian ya di masyarakat kita ya, barangkali memang ini kadang-kadang tidak disengaja ya, tapi terjadi ya, karena memang disebabkan mungkin ketidaktahuan ataupun karena memang sudah, tidak berpikiran secara, normal lagi ya, di banyak faktor sih, pengaruh narkoba, kemudian pengaruh obat-obatan yang ini ya, yang mengganggu kepada fungsi otaknya yang tidak normal atau mungkin pengaruh minuman keras ya. Kadang dia tidak melihat lagi logika rasionalnya lagi, tapi sudah tidak, peduli lagi dengan ini saudara atau tidak. Nah, maka insek ini merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh saudara kandung, ini amit-amit lah ya, atau masih ada hubungan darah. Nah, ini pasti bersiko nih ya, baik secara masyarakat maupun secara, reproduksi ataupun, kalau terjadi kehamilan. Akibat seksual antara manusia yang demikian erat hubungannya sehingga perkawinan antar mereka dilarang secara hukum atau kebudayaan. Jadi memang sangat bertentangan dengan agama, ya, kemudian budaya dan juga hukum juga, ya, dilarang. Karena kalau dalam perkawinan itu kan ada izin keluarga ya, pasti dalam hukum ditetapkan tidak boleh ya. Nah, kemudian apa yang menjadi, penyebab atau pendorong terjadinya insek ini ya? Barangkali penyebab dan pendorongnya, faktor usia ya. Jadi mungkin usia yang sudah matang tapi belum nikah-nikah, kemudian stres ya, lalu nggak lihat lagi ya, siapa yang apa namanya, melakukan hubungan seksual dengan siapa. Kemudian jenis kelamin ya. Kemudian terjadi di wilayah rumah tangga ya. Nah, ini kurang iman tentunya agama ya, tadi kan Anda sampaikan bahwa spiritual itu kuncinya ya, karena dalam agama sudah dikatakan ya, ada syarat-syarat untuk perkawinan, ada siapa yang boleh kita nikah itu ada dalam agama. Kurang berkomunikasi dengan tetangga atau kurang pergaulan. Jadi, karena kurang pergaulan ini makanya, bisa stres ya, jadi pikiran tidak normal lagi, kurang perhatian dari orang tua. Nah, ini tentunya kurang perhatian dari orang tua ini sangat berperan terhadap pribadi ataupun, eee, apa namanya, eee, kepribadian anak lah gitu ya, jadi kepribadian anak. Tapi faktor lingkungan juga cukup berpengaruh ya. Nah, akibat insek ini ya, kehamilan yang tidak diinginkan ya. Jadi tentunya ini kan sebenarnya perbuatan-perbuatan yang di luar nalar ya, lalu dilakukan. Nah, jadi kalau hamil pas itu terjadi pembuahan, ya jadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian, kejiwaan atau trauma ya, jadi bisa menyebabkan trauma, kejiwaan terganggu ya. Kemudian pergaulan juga itu dikucilkan di masyarakat ya. Kemudian terjadi abortus ya, tentu tidak diinginkan ya, ingin mengeluarkan atau, membunuh calon bayinya. Nah, penyelesaiannya ya tentunya, ada coping keluarga di sini ya, empati dan penguatan terhadap korban tentu yang akan disemangati atau dianukan tentu keluarganya, apa, si korban ya, biasanya yang perempuan ya. Kemudian tidak main hakim sendiri, ya kalau misalnya terjadi seperti ini ya silakan kalau ingin diselesaikan secara hukum saja dengan melaporkan pada hukum ya, kasus ke polisi. Nah, sekarang kita masuk kepada permasalahan dalam perkawinan homeless ya. Apa itu homeless? Seorang yang kehilangan rumah karena bencana alamnya, pengertiannya seorang yang kehilangan rumah karena bencana alam, peperangan, atau terusir oleh keluarga. Jadi pengertian homeless sendiri itu bukan hanya permasalahan, keluar dari keluarga, tapi juga mungkin karena orang kehilangan rumah karena adanya, bencana ya, ataupun peperangan.
Atau dapat pula berarti bahwa seseorang melakukan pengungsian dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Jadi meninggalkan rumah karena daerahnya tidak aman atau tidak dapat dia hidup di sana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dia meninggalkan akan meninggalkan rumahnya atau tempat tinggalnya. Nah, masalah yang timbul dari adanya peristiwa homeless ini, ya artinya orang ini kan dia akan hidup di daerah pengungsian ataupun terlunta-lunta, ya, ataupun hidup di jalanan. Nah, nanti apa akibat yang timbul dari terjadinya homeless ini? Tentu masalah-masalah sosial di masyarakat, ya. Masalah-masalah sosial, ya. Ada pelecehan sosial, seksual, tindakan kekerasan, ya. Mungkin nanti melakukan tindakan kriminal, pemerkosaan, ya. Kemudian kalau perempuan untuk masuk ke dunia hitam itu, ke pelacuran, kemudian juga jual beli manusia, ya, trafficking itu, perbudakan, dan tentu berakibat kepada munculnya penyakit-penyakit, ya, penyakit infeksi manual seksual atau IMS, ya, jadi berisiko sekali ini, ya. Selanjutnya, sekarang kita melihat wanita di pusat rehabilitasi. Jadi ada permasalahan-permasalahan pada perempuan-perempuan saat ini yang juga ikut dalam kegiatan-kegiatan penyalahgunaan narkoba, ya. Jadi bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga, ya, karena pengaruh lingkungan atau pasangan sehingga ikut terjerumus ke dalam dunia-dunia hitam seperti itu, ya. Nah, ini apa, wanita di pusat rehabilitasi. Nah, ini wanita di pusat rehabilitasi ini berisiko juga, ya, terjadinya permasalahan-permasalahan reproduksi, ya. Nah, wanita yang rehabilitasi ini wanita pemakai atau pecandu narkoba, ya. Biasanya dia terganggu atau menderita secara fisik, mental, ya, spiritual, dan sosial, ya. Jadi dia kalau sudah yang sudah menggunakan narkoba ini tentunya banyak, ya, banyak sekali penyakit-penyakit, infeksi. Misalkan kalau sudah narkoba ditakutkan pergaulan bebas, nanti penyakit IMS ataupun HIV/AIDS, ya. Kemudian juga mental, ya, jadi perilaku salah, spiritual, nah tidak kenal lagi dengan agama, nggak tahu lagi, ya. Dan juga masalah-masalah sosial, pokoknya nih lingkupnya kalau sudah jadi pecandu narkoba, ya permasalahan sosial yang akan berisiko sekali pasti muncul. Nah, di rehabilitasinya seorang perempuan itu, subjek rehabilitasinya tentu pribadi atau korban narkoba itu sendiri yang harus direhab, kemudian juga orang-orang terdekatnya harus diberikan pengertian dan pemahaman dan memberikan dukungan agar si perempuan tadi atau wanita tadi lepas dari pengaruh orang-orang yang ingin membawa lagi atau mengkonsumsi narkoba. Kemudian masyarakat sekitar, ya, artinya dia tentunya harus setelah rehabilitasi atau dari rehabilitasi itu tentu lingkungan-lingkungan yang tidak lagi terpapar dengan narkoba, kemudian juga gembong dan pengedar narkoba, ya. Jadi diusahakan jauh dari lingkungan-lingkungan para pengedar, pecandu narkoba itu sendiri. Nah, ya. Nah, jadi untuk perempuan-perempuan yang mengalami permasalahan-permasalahan baik itu narkoba dan seterusnya, ya, tentu dia harus merubah sistem, ya, tentu sistem dan keyakinan menempuh arah yang baru. Salah satunya ya memang diupayakan pendekatan kepada agama, ya, pendekatan agama itu paling ampuh karena dengan keimanan dan ketakwaan tentu seseorang itu akan tahu baik dan buruknya, akan hidup sehat lagi, ya, baik secara fisik, mental, sosialnya, dan dia juga akan hidup produktif, ya. Hidup produktif itu artinya dia akan fokus kepada masa depan, ya, fokus pada pendidikan, fokus untuk menimba ilmu, sehingga tentu animo atau keinginannya untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba pun otomatis akan berkurang, ya, dan diharapkan tidak lagi, ya. Jadi karena memang narkoba itu adalah sangat-sangat merusak
jenjang kehidupan manusia, ya. Ini merusak generasi bangsa, merusak semua, ya. Jadi hancur masa depan, hancur keluarga, dan juga hancur semua masyarakat Indonesia. Dan negara kita tentunya juga akan diteruskan kepada generasi-generasi yang tidak potensial lagi atau SDM yang tidak berkualitas, ya. Namun yang ada hanya generasi-generasi yang kurang berkualitas ataupun yang sama sekali tidak berkualitas karena sudah dirusak oleh narkoba, ya. Baik, itu tadi materi kita untuk hari ini, ya, dari pengembangan tadi, dari perkawinan, kemudian permasalahan-permasalahan sampai ke permasalahan narkoba, penggunaan barang-barang berbahaya dan obat-obat berbahaya itu yang sangat merusak sendi-sendi kehidupan di masyarakat kita, ya. Ya, dan ini diharapkan dari Indonesia Emas itu tentunya generasi yang berkualitas, bukan yang kuantitasnya banyak tetapi tidak kompeten maupun generasi yang narkoba itu, ya, yang sudah dihantui oleh berbagai-bagai permasalahan-permasalahan sosial, ya. Kalau misalnya sudah begitu, ya hancurlah negara kita, ya. Karena Indonesia itu sendiri kalau dihitung luas wilayahnya itu sebesar Eropa, ya. Jadi Eropa itu berapa negara itu? 28 negara atau berapa negara itu. Nah, sementara satu Eropa itu Indonesia. Jadi kita ini negara besar, ya, negara besar yang tentunya orang-orang yang di dalamnya pun harus diharapkan generasi-generasi yang berkualitas, ya. Baik mahasiswa, itu tadi pemaparan saya untuk materi kita pada hari ini, ya. Saya rasa kita cukupkan saja sampai pukul 11, ya, 11 lewat ini. Saya coba untuk buka ini, ya, siaknya. Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, ya? Ya, Bu. Oke, berarti nggak ada yang nggak masuk, ya? Saya isi dulu. Ya. Kalau kan mau beli kayak apa ya, kayak gacuan gitu, bincang-bincangan gitu. Oke, jadi ini datang semua, ya. Udah saya buat, ya, kehadirannya, ya. Saya nggak bacakan lagi, sudah saya ini, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau sudah di absen, saya rasa cukup demikian. Mudah-mudahan kita sehat dan bertemu lagi pada minggu depan, ya. Akhirnya saya tutup pertemuannya dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, saya izin live, ya. Iya, Bu. Siap, Bu.